Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا ya Allah ya Rabbal Alamin. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin mengajak para pemirsa semua untuk menelaah sedikit tentang bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Kata iman di sini sangat penting untuk kita resapi, karena segala aktivitas kita, amal soleh kita tergantung pada iman kita. Karena iman itulah yang menggerakkan semua aktivitas kita, semua amal-amal kita. Iman itulah yang menjadi tolak ukur. Meskipun kita bekerja, beramal soleh tanpa ada rasa iman, itu tidak ada bedanya dengan orang-orang munafik yang sholat, sujud, ruku, tapi tidak ada iman. Fi qalbihi kufrun, di dalam hatinya ada kekafiran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini adalah merupakan sebuah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan, karena di dalam puasa terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 malam, dan di dalamnya pula diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz ila Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfuz sampai Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadarrujan pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar terdapat pada bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Qala al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah mengatakan, al-imanu huwa at-tasdiqu biwa'dillah wal ihtisaban huwa al-ikhlasu lillah. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan menghidupkan malamnya dengan salat terutama salatul tarawih, imanan, dengan meyakini janji-janji Allah, wahtisaban, yakni ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, ikhlas hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni semua dosanya yang telah dia perbuat. Kalau kita telaah lebih dalam lagi bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat besar karunia-Nya. Kalau kita lalai, kalau kita tidak memanfaatkan, kita akan rugi sebesar-besar rugi. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wal 'asr", demi masa, "innal insana lafi khusr", sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Di sini menggunakan dua adatut taukid. Kalau ilmu nahwu ada inna sama ada lam di taukid. Ini sungguh-sungguh manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
kecuali. Jadi di sini menggunakan kata kecuali. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah rugi sebesar-besar rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kembali lagi saya katakan bahwa iman itu merupakan sebuah penggerak. Karena di sini juga diucapkan, disebut bersamaan iman dan amal soleh. Karena dengan iman itulah ada amal soleh. Amal solehnya kita itu ala qadri imanina billah. Amal solehnya kita itu sesuai dengan kadar iman kita. Semakin kuat iman kita, maka semakin ringan kita untuk melangkah menuju kebaikan. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi, dan saling mewasiatkan, saling mengajak untuk melakukan kebaikan. Oleh sebab itu, Al-Fakir di sini mari kita gunakan Ramadan kita pada tahun ini untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menyuruh, saling memerintahkan, saling mengajak untuk mari kita sama-sama bersabar. Karena as-saum wa syahr as-sabr, di mana saum juga merupakan puasa, merupakan madrasah kita untuk melatih kesabaran kita, melatih untuk tidak saling mengumpat, melatih untuk menahan rasa haus, menahan rasa lapar. Jangan sampai kita hanya berpuasa namun kita tidak dapat apa-apa. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan rasa lapar dan haus. Karena apa? Karena dia hanya menahan rasa lapar dan haus tanpa dia menahan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, seperti ghibah, namimah, kebencian. Lebih-lebih sekarang banyak kita dengar, bukan hanya orang itu benci, tapi menyebarkan kebencian. Dan nas'alullah as-salamah min zalika kullih. Semoga Allah memberikan kita keselamatan terhadap sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir di sini mengajak kita semua untuk mari kita mengisi waktu-waktu kita dengan amal-amal soleh. Jangan hanya kita berpuasa tapi tidur dari pagi sampai sore. Kita terlewatkan banyak kesempatan, sebagaimana yang diibaratkan juga oleh Abu Yal Habib Abdullah Muhammad Baharun. Puasa ini ibarat tujar, pedagang yang lewat yang menawarkan bonus yang sangat besar. Jangan sampai pedagang sudah lewat, kita tidak memberi apa-apa, kita rugi sebesar-besar rugi. Oleh sebab itu, Ba'du Salaf juga mengatakan atau mengungkapkan dalam sebuah syair, wa'muru awqatakum bit-ta'ah wa dzikri kulla lahzatin wa sa'ah wa man tafuthu sa'atun min umrihi takun alaihi hasratun fi qabrihi. Wahai para ikhwan, makmurkanlah waktu-waktu kalian dengan ketaatan, dengan zikir setiap waktu, setiap saat. Wa man tafuthu sa'atun min umrihi, barang siapa yang umurnya terlewatkan walau hanya sesaat, tanpa ada ketaatan, tanpa ada zikir, tanpa ada amal soleh yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, takun alaihi hasratun fi qabrihi, itu akan menjadi kerugiannya nanti pada alam barzakh, yaitu di alam kuburnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang sangat menyesal. Sebagaimana pula yang diibaratkan oleh ba'du salaf, sebagian ulama salaf, bahwa dunia ini tidak layak seperti sebuah gua yang sangat gelap, di dalamnya terdapat kerikil. Akan tetapi di sana ada satu orang yang memberi informasi, yang tahu bahwa apa yang ada di depannya yang mereka anggap kerikil itu merupakan sebuah permata yang sangat-sangat berharga. Nah, ketika diberitahu, ada orang yang percaya kemudian mengambil banyak. Ada orang yang setengah percaya, dia hanya mengambil tapi sedikit. Ada orang yang hanya ingin mengetahui apakah orang ini benar apa enggak, dia hanya mengambil sebagai bukti saja.
dan ada orang yang tidak percaya sama sekali bahwa apa yang di depannya itu adalah permata, dia tidak mengambil sama sekali. Akhirnya setelah mereka keluar, betapa bahagianya orang yang mengambil banyak, betapa menyesalnya orang yang hanya mengambil sedikit. Lalu bayangkan bagaimana menyesalnya orang yang tidak percaya dan tidak mengambil apapun dari permata tersebut. Akhirul kalam, semoga puasa kita pada bulan Ramadan kali ini penuh dengan tilawatil Quran, penuh dengan kesibukan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti amal saleh, tarawih, silaturahim, sedekah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu dari Al-Fakir. Semoga ada manfaatnya. Ketika ada kesalahan, ada kata-kata salah, itu timbul dari Al-Fakir sendiri. Kalau ada yang benar, tidak lain, tidak bukan, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.